Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada fasal fi bayani miftahil jannah, di dalam menjelaskan miftahil jannah, kuncinya surga. Yang dimaksud dengan miftahil jannah di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Wahia adapun miftahul jannah itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, wa kalimatul ikhlas dan kalimah ikhlas la ilaha illallah, wa kalimatun najah yaitu kalimat keselamatan, yaitu adalah la ilaha illallah. Waqad dzukirat dan sungguh telah disebutkan kalimat la ilaha illallah fil Quran, di dalam Al-Quran, fi sab'atin wa thalathina mawdi'an, pada 37 tempat di dalam Al-Quran. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata siapa musannif rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Yang dimaksud musannif di sini adalah Syekh Salim bin Sumer. Beliau mengatakan wa ma'na la ilaha illallah, dan adapun makna daripada la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budah, tidak ada yang disembah, bihaqqin dengan sebenarnya, kainin yang tetap, fil wujud di dalam perwujudan, illallahu kecuali Allah. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang disembah dengan sebenarnya yang tetap di dalam perwujudan kecuali Allah. Maksudnya adalah la yastahiqu, tidak berhak, ayyadillah, menundukkan diri, lahu kepada ma'bud, kullu syai'in segala sesuatu, illallah kecuali kepada Allah. Segala sesuatu itu tidak berhak menundukkan diri kepada yang disembah kecuali kepada Allah. Qauluhu adapun perkataannya musannif, illallahu birraf'i dengan dibaca rafa. Jadi innallahu itu dibaca rafa, itu adalah badalun, itu menjadi badal. Badal min mahallila ma'asmiha, badal dari mahalnya la linafsil jinsi, ma'asmiha bersama dengan isimnya. Li'anna mahallahuma, karena mahal keduanya, mahalla linafsil jinsi dan isimnya, itu rufi'a, itu dirofakkan bil ibtida dengan ibtida. Maksudnya kedudukan la linafsil jinsi dan isimnya itu kedudukannya adalah sebagai mubtada. Sehingga karena kedudukan keduanya itu adalah mubtada, maka wajib dibaca rofa. Mubtada wajib dibaca rofa. Nah, Allahu illallahu itu dibaca rofa, itu karena menjadi badal daripada mahalnya la linafsil jinsi dan isimnya. Inda Sibawayh, itu menurut Imam Sibawayh, seorang pakar bahasa. Au badalun, atau innallahu, kalimat innallahu itu dibaca rafa, itu menjadi badal
badal min dhamiril mustatir, dari dhamir mustatir, fi khobarillah, pada khobarnya la li nafsil jinsi, al mahdhufi, yang dibuang. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, innallahu itu adalah sebagai badal dari dhamir mustatir yang terdapat pada khobarnya la li nafsil jinsi, khobar yang dibuang. Wa taqdiru, dan adapun takdirnya adalah la ilaha maujudun. Tidak ada Tuhan itu maujudun. Nah, maujudun di sini ini adalah khobar daripada la li nafsil jinsi. La di sini adalah la li nafsil jinsi. Ilaha di sini adalah isimnya la li nafsil jinsi. Sementara maujudun ini adalah khobarnya yang dibuang. Mumkinun au mumkinun bil imkanil am, dengan kemungkinan yang umum. Illallah, kecuali Allah. Nah, Allah di sini, Allahu di sini ini dibaca rofa itu karena menjadi badal daripada maujudun atau menjadi badal daripada mumkinun. Au bin nasbi, atau innallah, la ilaha illallah itu dibaca nasab. La ilaha illallah dibaca nasab. Alal istifna, atas istifna. Illa. Wala yasihu, dan tidak sah, ja'luhu, menjadikan Allahu, illallahu itu dijadikan badalan. Tidak sah. Min mahal ismin, daripada mahalnya isimnya la li nafsil jinsi, itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Li'anna la, karena sesungguhnya la li nafsil jinsi itu la ta'malu, tidak beramal fil ma'arif, pada isim-isim ma'rifah. Beramalnya la li nafsil jinsi itu adalah ketika isimnya tadi adalah bentuknya nakiroh. Jadi tidak sah menjadikan innallahu tadi itu sebagai badal daripada isimnya la li nafsil jinsi. Kenapa? Karena la li nafsil jinsi itu tidak beramal pada isim-isim ma'rifah. Kada, begitulah qala, telah mengatakan siapa syekhuna, guru kami, yaitu Yusuf. Namanya adalah Yusuf. Qala Sanusi wa Yusiyu, berkata Imam Sanusi wal Yusiyu, dan Imam Yusi, beliau mengatakan wal manfiyu, dan adapun perkara yang dinafikan, fila ilaha illallah, pada kalimat la ilaha illallah, yang dinafikan adalah al-ma'budu bihaqqin fi i'tiqadi abidin nahwil asnam wasyamsi wal qamar. Jadi yang dinafikan dalam kalimat la ilaha illallah itu adalah perkara yang disembah dengan sebenarnya, akan tapi pada keyakinan orang yang menyembah semisal patung, matahari, dan bulan. Jadi yang dinafikan pada kalimat la ilaha illallah itu adalah perkara yang disembah dengan sebenarnya pada keyakinan orang yang menyembah berhala-berhala, matahari, dan bulan. Itu yang dinafikan. Wadzalika, hal itu, sisi penafiannya adalah annal ma'buda, bahwasanya perkara yang disembah bibatilin, secara batil,
lahu, dia memiliki wujudun wujud fi nafsihi, pada dirinya, fil kharij, pada alam raya, alam nyata. Jadi perkara yang disembah secara batil itu memiliki wujud pada zatnya di alam nyata. Wa wujudun, dan perkara yang disembah secara batil tadi itu juga memiliki wujud fi dhihnil mu'min, pada pikirannya orang beriman. Biwasfi kaunihi batilan, dengan sifat keadaan perkara yang disembah secara batil tadi itu adalah batil pada pikirannya orang beriman. Wa wujudun, dan perkara yang disembah secara batil tadi itu memiliki wujud fi dhihnil kafir, pada pikirannya orang kafir, biwasni kaunihi haqqan, yaitu dengan sifat keadaan perkara yang disembah secara batil itu adalah hak, benar secara pemikiran orang kafir. Fahuwa, adapun perkara yang disembah secara batil tadi itu min haitsu wujuduhu, dari sisi wujudnya, fil kharij, pada alam nyata, fi nafsihi, pada dirinya, itu la yunfa, itu tidak bisa dinafikan, wujudnya. Li'anna dzawati, karena zat-zat itu la tunfa, itu tidak bisa dinafikan. Wakadha, begitu juga tidak bisa dinafikan perkara yang disembah secara batil tadi, tidak bisa dinafikan min haitsu, dari sisi wujuduhu, wujudnya perkara yang batil tadi, fi dhihnil mu'min, pada pikirannya orang yang beriman, biwasfi kaunihi batilan, dengan sifat keadaan perkara yang disembah secara batil tadi itu adalah batil. Idh kaunuhu, karena keadaannya yang disembah tadi itu ma'budan bi batil, itu adalah perkara yang disembah secara batil karena keadaannya yang disembah tadi itu adalah amrun muhaqqaqun, yaitu perkara yang pasti adanya. La yasihu nafyuhu, tidak sah menafikannya. Karena memang wujudnya tadi ada, maka tidak sah, tidak boleh menafikannya. Wa illa, dan jika tidak, ay yunfa, jika dinafikan, jika perkara yang disembah tadi itu dinafikan, karena kadziban, maka orang yang menafikan itu adalah berdusta. Karena memang perkara yang disembah tadi itu ada, maka tidak dinafikan. Id, karena kaunuhu wa innama yunfa, dan hanya saja yang dinafikan itu adalah min haitsu wujuduhu, itu dari sisi wujudnya perkara yang disembah tadi, fi dhihnil kafir, pada pikirannya orang kafir, biwasfi kaunihi, dengan sifat keadaan perkara yang disembah tadi secara batil tadi, itu ma'budan bihaqqin, itu perkara yang disembah secara hak. Jadi yang dinafikan itu adalah keberadaan perkara yang disembah tadi yang ada di dalam pikiran orang kafir, dengan sifat keadaan perkara yang disembah tadi adalah perkara yang disembah dengan sebenarnya. Nah, itulah yang dinafikan. Falam yunfa, maka tidak dinafikan fila ilaha illallah,
di dalam kalimat la ilaha illallah illal ma'budu bihaqqin ghairullah, kecuali yang dinafikan adalah perkara yang disembah dengan sebenarnya selain Allah. Fal istithna'u muttasil, maka adapun istithna di dalam kalimat la ilaha illallah itu adalah istithna muttasil. Walaisal manfiyu aidan al-ma'budu bibatilin fi dhihnil kafir, dan bukanlah yang dinafikan juga itu adalah al-ma'budu bibatilin, perkara yang disembah secara batil pada pikirannya orang kafir. Itu bukanlah yang dinafikan juga. Karena perkara yang disembah secara batil pada pikirannya orang kafir, li'annahu, hal itu adalah Allah. Wal qasdu, dan tujuan bihadhil jumlah dengan ini semua adalah ar-raddu alaman ya'taqidu syirkah, yaitu menolak atas orang yang meyakini kesyirikan, yaitu mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Wa fadailuha, dan adapun keutamaan kalimat la ilaha illallah itu la tuhsa, itu tidak terhitung. Minha, diantaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah thalatha marrat fi yaumihi kanat lahu kaffaratan likulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali fi yaumihi, pada harinya, kanat, maka ucapan la ilaha illallah itu lahu, menjadi baginya apa? Menjadi kafaratan, akan menjadi penghapus likulli dhanbin, bagi setiap dosa, asabahu fi dzalikal yaum, yang mengenainya pada hari itu. Wa an Ka'ab al-Ahbar, dan daripada Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, auhallahu ta'ala ila Musa fit Taurah, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa fit Taurah, di dalam kitab Taurah. Laula man yaqul, seandainya bukan karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la sallatu jahannam ala ahli dunya, niscaya aku akan menguasakan kepada neraka jahanam ala ahli dunya, untuk membinasakan penduduk dunia. Qala As-Suhaimi, berkata siapa Imam As-Suhaimi, beliau mengatakan afdalul asya al-imanu, paling utamanya segala sesuatu itu adalah iman. Wa huwa, dan adapun iman itu adalah al-qalbiyyu. Wa huwa, adapun iman itu qalbiyun, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hati. Wa afdalul kalam, dan paling utamanya kalam itu adalah kalamullah. Wa afdaluhu, dan paling utamanya kalam Allah itu adalah Al-Quran. Wa afdalul kalam, dan paling utamanya kalam ba'dahu, setelah Al-Quran, itu adalah la ilaha illallah. Fa hiya afdalu minal hamdi, maka adapun kalimah la ilaha illallah itu lebih utama dari ucapan alhamdulillah, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Li'annaha, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu tanfil kufra, itu menafikan kekufuran. Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir menjadi Islam. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama mengatakan, inna kalimat la ilaha illallah ithna asyara harfan,
Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Fala jaroma, maka tidak jaroma, fala buddha, maksudnya adalah maka harus, fala buddha, maka harus, annahu, bahasanya wajib biha, dengan kalimat la ilaha illallah, ithnata asyarata faridatan, yaitu wajibnya itu apa? Yaitu 12 kefarduan. Sittatun zahiratun wa sittatun batinatun, 6 yang zahir dan 6 yang batin. Amma sittatu zahiratu, adapun 6 yang zahir adalah fattoharatu, toharah, wassolatu, sholah, wazzakatu, zakat, wassaumu, puasa, wal hajju, haji, wal jihadu, dan jihad. Wa amal batinatu, adapun 6 yang batin adalah fatawakkulu, tawakal, wa tafwidu, menyerahkan urusan kepada Allah, wassabru, sabar, wa ridha, dan ridha, wa zuhdu, zuhud, wa taubah, dan taubat. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.